dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, gedung gereja Jemaat Pongtora ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak dan Allah Roh Kudus. Ya, selama si tamu mali si mansi dupa kabor olante luba aba kaparanuan melo kita perangi tu tonang resara tu maadil lata lingkai solanasang susunan acara ibadah penabisan gedung gereja Toraja Jemaat Pongtora Klasis Kapala Pitu hari Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2021. Pembukaan yang sudah sedang berlangsung, kemudian ma'aparapa diikuti oleh arak-arakan, kemudian yang ketiga ibadah penabisan gedung gereja dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, dan pembukaan pintu papan nama Gereja Toraja Jemaat Pongtora. Yang berikut ya, saya ulangi, pembukaan selubung papan nama Gereja Toraja Jemaat Pongtora yang dilaksanakan oleh Ketua BPK Kapala Pitu. Yang berikut pembacaan sejarah Gereja Toraja Jemaat Pongtora yang dibawakan oleh Bapak Luther Limbong. Yang berikut laporan panitia pembangunan sekaligus penyampaian laporan pertanggungjawaban panitia. Yang berikut sambutannya pertama yaitu pemerintah dan BPS. Jadi itulah
susunan acara kita pada hari ini. Ya tulah dolo domai tu maarkarakan yang tu pertama PPA, kemudian pelayan firman diikuti oleh Bapak Ibu Pendeta dan majelis gereja, dan berikut tokoh-tokoh, kemudian lettuan di belakang. Ya, diberikan kesempatan kepada Bapak tuh lampana atau itu maaf berapa. Mabalidana aroko deran temani kina kombongan salo na buang madua musiman na aroko de balaram bulayan na kombongan salo na lan telepongan Tabi ella koton nambo batang-batang alku masih robin dan usia luntara makarai nara apa kena to kaubanan alu di baturun guncu daun metang nganalangi luntara di pala atau kaluku daun meuna ada batara tua alu masih robin dan sangka mabasibana alu di posino sulo alam sangka di bobia kalambanan di posino matontongan di bobia lansangan na puang Yesus Kristus. Tabi ella koto sitarana kateme basanan tengkolang kombongan kalu na puang matua. Tuman kadi papasan ni basanan tengko jome kombongan salo na to tumang paralata. Tulembaga masallo iya kombongan kalu na to tumang paralata. Saabura Badan Pekerja Sinode Wilayah 2, Badan Pekerja Klasis Tungkasangan. Tabi ella kota sitarana kalu kumase robin dan tosingko aluntara makaraina to tumamparata. Tubantam-pantan tiumba abang wala kabulayan tasakado may baabana kumpungang kalua. Naulang kapatunganan belan na to sang inte kita lampena masallo to sang kalamanda kita lampuang Yesus Kristus tu pantan-pantan tiumba ajo may pira-pira denominasi gereja lante Malibu ditarik tabela kote di po kandang kalu na tau kampan di po suling bulan na papakna tama telepongan tondok to di gente to di pogora-gora ton kon tama tondok lepongan bulan tanah matahari Allah anna tandara to ipombang te bulan bapak terus tiba-tiba turanan lako bu tau kamban tama le telepongan tondok pakaban na tabe lako teme to di payu-payu na tau buda di bola alang kalu na tau kamban anna salipakan ia tepang leon pakaban na lako mintu jawatan dinas tumakjuran ma'al tema saguran dinas kesehatan dinas pendidikan Tungkasangan. Toge ella kombongan salwa na puang matua tunatarana kepada atua balok uni surau tedainan tumuku-muku tumandau kombong kada misalan sangan na puang Yesus Kristus tulau-ulau penama salwa umperendem bulayan ni kombongan kalwa na puang matua tamatema liput itarik umpa bendang korean sumanga lantai ma'al logo temo umpa tunan na sabak sampak parahan na lantai kula to barasan langga puang to tumang pararata tulimbong tamate paladan na kombongan kalwa tasik ipone boderan dan pamisakan tamate lipudaenan sanda kasalle na ni kombongan kalwa na di pabendan rara di wotong bala batu tamate lipudaenan sanda kasalle. Dautan nganalang buang basi-basi buang ambu-ambuan buang di surah korana di golintong susarena
Uang ni surau makna batara tilindo pato kodau mak gulung-gulungan na buah tuku mentiralu mami mantaru palan tema allo tatemo lantai kula tu marasan tento di dan derulang ngadi ni umpau umpau korean sumang upatunan nang sabak-sabak paraen na ngapu atau tu mampa darata lorong tento ai salu tamate palana to kodalai guna to masallo lantai lipudai dan sanda kesalle limbo tamate lipudai dan sanda kesalle tas limbo de randam pamisakan tamate dainan tumuku-muku toku mua padang balo iya te dainan tumuku-muku iya te isu dainan tamate malipudi tarik inanna to masallo kumbungan kalwa na to tumampar na to daw te kulina padang kumbung kapatungan tamate tong kodal layu na to masallo susilante maallo to temo main punya kumbung masallo tamate paladam manikina tong kodal layu na to masallo umpatunan na kore sumanga langang puang to tumampararata sama sampa aparayan na langang makgulung-gulungan na tohu mua puang ya tontong mesalah dan masalah dampak baka pandalako to digente to mapatungan digente suruh naduna puang Yesus Kristus lolong iya kombongan sallo na puang matua na doon to singko teme algo masero pindan si tarana kateme sangka babasibana lang puang Yesus Kristus dan kateme pare kombongan sallo na puang matua ante maalo to temo masuma puko Hanya kapatunganan unang karang kurian sumangalangan puang to tumampararata limbaw ni pala kombongan sallo na tamate maalo to temo lolong tantawai salu lantai kulwa to marasa kulwa main punya to mapatungan tamate lipudainan sanda kasalle kombong kapatunganan pulong kana misa tamate kombongan sallo na puang matua susona penna kapatunganan kurian sumanga lantai maalo to temo langan mi pala kurian sumanga reki misa basamba paraen nalanga puah to tumampararata main pun lantai lipudainan sanda kasalle na perimanda iya klasis kapala pitu kumua tosan nginte kita lampe nama sallo tosan kala panda lampuang Yesus Kristus digente toma patungan suruh raduna puang Yesus Kristus kombongan sallo na puang matua rapatan la poko sangka mairi cita tamaya maya poko lante maalo tetemo binting diong isungan datura tumbu ammu patanan rampa talinga duammu ammu palidan sering paperan imbo lari paku mararakia alu masero pindah sangka babase badasi turu sukaran lalu na puang to tumampara dalam mesira badatu lari pati kembo lante maalo tetemo siriarian na kurian sumanga sabak sampa aparayan na langang puang to tumampararata kulwa kurian sumanga langang puang matua mangka marampaiya banua kuamsuan na puang matua lante lipudainan sanda kasalle benda rara tamate malipudi tarik lati tilang iya boleh banua kuamsuan na puang matua lari buka manuangan ya boleh pintu na tegereja kumwala tani kombongan sallo na puang matua lau kombong kasipuluhan laulang kapatunganan lampuang Yesus Kristus tongko na lain kuna to masallo lantai kombongan sallo na puang matua lali ni yung nangkarang kasih alamasian bagapan na teme kasih bagarisan digente toma patungan lampuang Yesus Kristus
Semangat sampai parena lang buat tu mampara rata dauna na batara tua tu komentir lumba memang taru palang tema Allah tema unang karang kuren semangat sampai parena lang buat tu mampara rata guru semangat lang kita minta sangga bairi assalamualaikum kita sholat nasang napas sakit buat tu mampara rata Simangan bega kalau kurang lantai kurang semangat laku soromani laku tu share kebanang itu kalau kurang lampu bulu isuan datu lantuta lantai pangguren kurian semangat kurang semangat. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang Bapak Ibu Saudara kekasih yang kami hormati dan kami kasihi. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan mulai ibadah penabisan gedung gereja Jemaat Pongtora Klasis Kapala Pitu Wilayah 2 Rantepao. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita. Dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2 Tabung Gendang. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah penabisan gedung gereja Jemaat Pongtora hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepadamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Sejarah singkat berdirinya gereja di Pongtora. Pada tahun 1970, beberapa masyarakat beringinan untuk mendirikan tempat kebaktian di Kampung Pongtora. Rencana untuk mendirikan tempat kebaktian ini disebabkan oleh jarak dari rumah jemaat dengan tempat beribadah yaitu jemaat Lolai yang sangat jauh dan tidak mungkin bagi orang tua yang sudah lansia untuk datang ke gereja dengan latar belakangi oleh keadaan seperti ini, sehingga beberapa keluarga sepakat mendirikan tempat kebaktian di Pongtora di bawah pimpinan beberapa tua-tua, yaitu Nek Bunga, Nek Tata, Nek Estur Dua,
sampai basi ketika berdiri tempat kebaktian ini hanya ada 11 kakak yang menjadi anggota jemaat. Bangunannya pada saat itu dari bambu dan atap seng, bekas kursi bambu yang dibela 2, dindingnya bambu dan lantainya tanah. Yang ikut mendukung adalah nek desa atau di desa tua, nek tamu, nek sebasi, nek seru. Dan pada tanggal 22 April 1971, tempat kebaktian ini berubah menjadi gedung, menjadi cabang kebaktian Pongotorra yang terdiri dari 5 orang majelis, yaitu Luther Limbong, DKP Kendek, PS Seru, Yeboro, dan Nemanda. Pendeta yang melayani pada saat itu adalah pendeta Boro dari Pengalak, karena pada saat itu klasis Kepala Pitu dan klasis Pengalak masih tergabung jadi satu klasis. Seiring dengan berjalannya waktu, cabang kebaktian Pongotorra semakin bertumbuh dan berkembang. Pada awalnya merupakan tempat kebaktian dari Rolai, dan kemudian dijadikan cabang kebaktian. Bangunan gereja diubah menjadi bangunan semi permanen, yaitu dinding setengah batu. Anggarannya dari swadaya masyarakat setempat dan dana-dana dari perantau, yaitu dari Makassar, dari yang dipimpin oleh Nek Duallo, dari Pare-Pare dipimpin oleh Nek Tandi, dan dari Timika dipimpin Bapak Anto. Karena kemandirian dan bertambahnya jumlah kakak, sehingga dalam sidang klasis Kepala Pitu di Jemaat Panibak Unit Kepala Pitu pada tanggal 4 bulan 7 1997, maka Jemaat Rolai memberi usulan agar menjadi cabang kebaktian di Pongotorra divisitasi, sehingga dalam sidang tersebut dibentuk tim visitasi yang akan melewati dan memeriksa layak tidaknya cabang kebaktian Pongotorra untuk didewasakan. Hasil visitasi yang dilaporkan pada rapat lengkap BPK Kepala Pitu, jika telah didewasakan menjadi, saya ulangi, dilaporkan dalam rapat lengkap BPK Kepala Pitu, jika telah didewasakan hasil visitasi dilaporkan jadi sidang di Kepala Pitu untuk didewasakan menjadi Jemaat Pongotorra. Sehingga dari hasil laporan tim visitasi, maka pada tanggal 26 Desember 1997 dalam rapat kerja klasis Kepala Pitu diputuskan untuk menerima cabang kebaktian Pongotorra menjadi Jemaat Pongotorra. Jemaat Pongotorra ke-13 dalam klasis Kepala Pitu. Demikianlah sejarah singkat berdirinya gereja di Pongotorra ini. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak yang sudah membaca secara singkat sejarah jemaat di Pongtorak. Mari kita masuk di dalam pembacaan Mazmur dan kita baca secara berbalas-balasan, yaitu Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. masuklah melalui pintu gerbangnya dengan menyanyi syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan, kediaman-Mu, tempat umat-Mu Kau berkati. Rindu dan hancur jiwaku, mengingat-ingat rumah-Mu. Ku berseru sebulat hati, Tuhan Panglima semesta, sumber hidupku yang makan. Selamat berbahagia yang dalam Dikau kuatnya, hingga gembira bersiaran di padang gurun dunia. Kau mata air baginya, Kau menyegarkan jiwa raga, makin dekat makin teguh ia menuju rumah-Mu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam segala berkat kemurahan Tuhan yang terjadi hari demi hari, kita tahu kita punya begitu banyak kelemahan, kesalahan di dalam hadapan Tuhan. Mungkin pula dalam semua proses pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, ada banyak kesalahan, dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ya
Saudara-saudara, sebagai hamba Allah, saya beritakan berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian, sabda Tuhan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Silakan persembahan pujian dari Jemaat Olai dan juga ada pujian dari OIG. Silakan. Jemaat Olai dan setelah itu pujian dari OIG.
limpah itu. Puji namamu ya Tuhanku, pemilik hidupku. Limpah hatimu yang ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang seindah hidup dalam dekapan-Mu Tuhan. Ku rasa damai, tiada bimbang dalam hadirat-Mu. Dengan apakah akan ku balas kasih-Mu? Bagaimana ku akan agungkan nama-Mu? Ku ingin selalu ada di dekat-Mu, dalam hadirat-Mu. Dengarlah ya Tuhan madadat hidupku, kabulkanlah Tuhan permohonanku. Ku akan memohon senyuman-Mu selama-lamanya. Tiada yang seindah hidup dalam dekapan-Mu Tuhan. Ku rasa damai, tiada bimbang dalam hadirat-Mu. Dengan apakah akan ku balas kasih-Mu? Bagaimana ku akan agungkan nama-Mu? Ku ingin selalu ada di dekat-Mu, dalam hadirat-Mu. Dengarlah ya Tuhan madadat hidupku, kabulkanlah Tuhan permohonanku. Ku akan selalu menyembah-Mu selama-lamanya. Bagaimana ku akan, bagaimana ku akan agungkan nama-Mu? Ku ingin selalu menyembah-Mu selama-lamanya. Ku ingin selalu
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan baca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita kepala kita berdoa. Kami tahu kami hidup dari kasih karunia, kemurahan, pengampunan Tuhan. Kami tahu rumah Tuhan yang boleh selesai semua atas kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau perkenankan tangan-tangan kami yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, bahkan dosa ini boleh turut serta dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Biarkan semuanya menjadi bukti kasih dan cinta kami kepada Tuhan yang besar. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, mencoba mengerti lebih jauh bagaimana kami harus mengasihi Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Kami mau mengerti apa kehendak Tuhan yang terbesar dalam diri kami, agar rumah ini, agar persekutuan kami terus berjalan jauh ke depan hanya seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau dari dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Tuhan berkenan berbicara, mengubah kami dan membuat kami semakin mengerti hal terbaik, hal terutama yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah di dalam nama Anak Yesus Kristus yang berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bacakan satu bagian firman Tuhan. Ini bacaan hari Minggu kemarin. Saya pikir menarik sekali untuk kita telah lebih jauh bersama-sama. Dari kitab Ulangan pasal 6, saya baca ayat 1 sampai ayat 9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan saudara-saudara. Kita ikuti, kita dengarkan di dalam hati. Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Ya, Tuhan itu ditulis dalam huruf besar semua, kapital. Itu penting sekali artinya Bapak Ibu Saudara. Atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, supaya baik semua hidup anak cucumu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan, lagi huruf besar semua, teman-teman perhatikan. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Semua tradisi itu dipelihara orang Israel sampai hari ini, saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama hari ini. Pertanyaan paling penting begini, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan paling penting adalah, mengapa perintah mengasihi Tuhan itu jadi hukum yang paling penting? Tuhan gak cari yang lain, tapi yang Tuhan bilang, ya memang ini misalnya. Bukan soal bangun gereja 10 tingkat pakai marmer emas, seperti yang dibangun Raja Daud waktu bait suci. Kenapa bukan itu? Coba bayangkan, yang Tuhan minta. Saya belum pernah lihat kalau orang mau masuk kerja di Akabri atau tes direktur,
atau kepala dinas atau apa, syarat pertama mengasihi Tuhan. Jarang-jarang, misalnya lihat IPK atau apa. Jadi saudara-saudara, itu pertanyaan penting. Kenapa mengasihi Tuhan yang paling utama? Tuhan bilang, kalau kau mau hidupmu baik, anak cucumu terpelihara dengan baik sampai lanjut usiamu, yang Tuhan minta satu aja, kasihi Tuhan. Dan bukan sekedar mengasihi dengan seluruh hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Saya bilang, seperti apa itu Tuhan? Seperti apa itu mencintai Tuhan luar biasa? Kenapa itu yang paling penting? Kenapa bukan yang lain? Jadi coba lihat tuh, suaramu bisa fals, bisa sumbang, tapi cintamu kepada Tuhan gak boleh kurang. Ya kan? Oh sorry, tar, mau melo itu. Jadi coba bayangkan saudara ya, pondeknya bisa mungkin tidak rapi, tapi yang penting cintanya kepada Tuhan berlipat kali. Ya kan? Saudara, itu pertanyaan penting. Jadi sekali lagi, itu persoalan paling mendasar saudara. Tuhan tidak cari yang lain, Tuhan gak cari apa-apa. Yang Tuhan cari adalah kasihi Tuhan dengan luar biasa. Itu yang paling utama, top prioritasnya. Sampai Tuhan bilang, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Setiap kali anakmu pergi, setiap kali anakmu ada di rumah, itu aja dia mampu menghadap. Cintai Tuhanmu dengan seluruh hatimu. Bukan Tuhan bilang bangun gereja 10 tingkat dan segala macam, bukan. Itu pertanyaan penting saudara. Kalau ke Israel hari ini, Bapak Ibu yang ke Israel, ke Yerusalem, apalagi, saya pikir masih kelihatan betul-betul ya orang Yahudi cara berdoanya di rumah-rumahnya. Ini betul-betul dipelihara. Kalau kita masuk jangankan di rumah, di hotel saja, atau kau pergi ke rumah orang-orang Yahudi, di sebuah kamar atau di kamar hotel tuh, setiap kali kita masuk ke kamar hotel di Yerusalem, di tiang pintu sebelah kanan tuh ada namanya mezuzah. Ya Natam atau Yahudi tamu kamar selalu dia pegang jadi doanya. Mezuzah itu ya, itu mengingatkan juga soal apa, darah anak domba yang ditaruh di tiang pintu rumah umat Israel waktu pembebasan dari Mesir. Tapi kalau buka, saya pernah buka itu mezuzah sama Dennis Sintalan. Kalau kita buka itu mezuzah, di dalamnya ada gulungan ayat yang isinya Ulangan 6. Tuhan itu Esa. Shema Israel, dengarlah Israel, Tuhan itu Esa. Tuhan, seluruhnya huruf besar. Nanti saya jelaskan di bagian bawah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, tidaklah yang lebih penting? Kenapa soal mengasihi Tuhan, Tuhan taruh? Kenapa bukan soal jumlah persembahan yang penting? Kenapa bukan jumlah lelang yang penting? Kenapa bukan jumlah yang lain? Kenapa mengasihi Tuhan? Tuhan tempatkan sebagai hal yang paling utama. Persembahanmu mungkin tak seberapa seperti janda miskin, sedikit sekali. Tapi yang Tuhan cari adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh hati. Firman Tuhan katakan, yang bisa menjamin kelangsungan hidupmu ke depan bukan yang lain, tapi yang paling menentukan kelangsungan hidupmu ke depan bersama anak cucumu bukan yang lain, tapi seberapa besar kasih dan cintamu kepada Tuhan. Dan itu pertanyaan mendasar Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir, kenapa ini yang Tuhan cari? Kenapa mengasihi Tuhan? Yang paling penting. Saya ingin bicara tentang dua hal pada kesempatan saat ini. Saya ingin bicara tentang dua hal, mungkin ada 3 dalam teks ini. Tapi waktu terbatas, saya bicara tentang 2 hal yang menurut saya sangat penting. Yang pertama saudara, kenapa Tuhan menempatkan mengasihi itu sebagai hal yang paling penting? Yaitu senganon di peto. Tapi yang paling penting tidak boleh tidak ada. Ini, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ada 2 hal Bapak Ibu Saudara yang saya mau sampaikan saat ini. Kalau lihat satu pasal ke belakang, pasal 7, ya, ulangan pasal 7, ayat 7 dan 8, saya bacakan ya. Coba lihat. Bukan karena banyak jumlahmu dari bangsa manapun, Israel ya. Israel bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini bangsa yang paling kecil di antara semua bangsa yang lain? Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya kepada nenek moyangmu. Coba baca. Kalau Israel dibandingkan Mesir, ayo Bapak. Mesir itu hebat sekali. Kalau lihat piramid di Mesir, mereka itu secara peradaban jauh lebih hebat dari Israel. Bahkan kalau lihat bangsa Yeriko, ya kan, waktu Israel keluar dari Mesir, dia runtuhkan tembok Yeriko toh. Jadi bayangkan kalau peradaban yang paling hebat itu di Mesir dengan Yeriko. Jadi kalau mau cari umat pilihan, ya kita Mesir, batu Yeriko sudah ditirot.
Kalau tampilan fisiknya, kekuatannya, kepintarannya yang harus jadi ukuran. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang menarik? Tuhan, apa yang terlihat ya? Ternyata kalau dari urusan Tuhan ke kita, alasan kita dipilih hanya satu, karena Tuhan mengasihi. Karena alasan saya ngasih karena maka timuran nopong tertahi, maka besia. Karena dari itu saya ngasih anak kita pandita. Memang karena Tuhan bilang sama murid-murid, kalau murid-muridku tidak mau bicara, batu bicara. Tidak ada. Satu-satunya alasan Tuhan buat kita jadi umat satu saja. Bukan karena Tuhan butuh kita, Tuhan gak butuh. Sekarang kalau kita gak mau puji Tuhan, apakah Tuhan kekurangan kemuliaannya? Tidak, dia tetap Tuhan. Apa Tuhan kehilangan keindahannya? Tidak. Apa Tuhan kekurangan? Tuhan bilang, kalau soal persembahan, apa kurang sama putih? Jadi coba lihat Bapak Ibu Saudara, satu-satunya alasan Tuhan membuat kita jadi miliknya, misalnya karena Tuhan mengasihi kita. Tidak ada yang lain. Jadi coba lihat, dari perspektif, dari sudut pandang Tuhan, hubungan dengan kita hanya satu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah berjanji sama nenekmu, nenek moyangmu, sama semua orang sebelumnya. Umatku. Jadi Bapak coba lihat, satu-satunya alasan Tuhan memilih kita mengasihi. Dan sekarang sebaliknya, yang Tuhan juga minta dari kita, misalnya, yaitu apa? Mengasihi. Jadi saya renungkan, seorang penafsir bilang begini, kalau ditanya kenapa mengasihi itu jadi perintah utama, sebab ternyata alasannya hanya satu. Tuhan mau hubungan saya dengan Tuhan itu bukan soal hubungan untung rugi. Tuhan mau hubungan saya dengan Tuhan bukan soal hubungan dapat untung apa tidak. Daerah Kasarok menjadi majelis gereja Natal. Tuhan mau hubungan saya dengan Tuhan bukan soal hubungan transaksi jual beli jabatan. Karena mendukung nggak bisa kubekut deh. Kan? Yang Tuhan mau hubungan saya dengan Tuhan hanya satu, hubungan kasih. Makanya Mazmur mengatakan seperti seorang bapak sayang kepada anak-anak. Tidak ada yang lain saudara. Jadi yang Tuhan mau, semua persembahan, semua ritual, semua kegiatan kita, semua mengungkapkan cinta saya kepada Tuhan, kasih saya kepada Tuhan. Jadi bukan soal berapa besar jumlah persembahan, tapi berapa besar cinta dalam setiap persembahan kita. Cinta kepada Tuhan. Kan saya bilang, ada orang yang mati gara-gara persembahan tuh. Siapa tuh? Oke, Ananias dan Safira yang terkenal. Tapi ada lagi yang lebih hebat tuh. Karena saya pikir itu menjelaskan arti persembahan. Anaknya Imam Harun. Ya kan? Siapa tuh? Nadab dan Abihu. Dia mati gara-gara apa? Begitu dia kasih persembahan. Jadi katakan, dua anak Imam Harun, Nadab dan Abihu, dua pelayan Tuhan, mati gara-gara persembahan. Kenapa? Sebab mereka mempersembahkan, di situ di Alkitab katakan, mereka mempersembahkan korban yang asing di hadapan Tuhan. Korban yang asing. Bapak Ibu kalau lihat teks Ibrani asli, kata korban itu dari bahasa Ibrani itu karab. Yaitu bahasa Ibrani itu huruf hidup, nanti vokalnya. Jadi hanya terdiri dari konsonan. Karab itu artinya KRB. Dan karab itu dekat sekali dengan karib, intim, dekat. Jadi persembahan itu harusnya memperlihatkan kedekatanmu dengan Tuhan. Nadab dan Abihu memberikan persembahan yang tidak memperlihatkan kedekatannya, kecintaannya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang persembahannya memperlihatkan penghinaannya kepada Tuhan. Jadi saya bilang, ya coba bayangkanlah, siapa kalau misalnya suami ulang tahun atau istri ulang tahun, Pak Pendeta Mangalo kalau istri ulang tahun, kira-kira kasih apa? Indomie kah pakai telur? Nah biasa baju kan, coba bayangkan ya. Sedangkan kita mau kasih istri saja, matang lagi apa lebih nih? Mikir nggak? Kan tadi coba bayangkan tuh, tadi lagu tuh. Bagaimana saya mau kutipan Mazmur ya? Coba bayangkan, Mazmur tuh bilang gini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kan ku balas kebaikan Tuhan? Matang nggak tuh kan? Coba bayangkan, sedangkan istri kita kasih, kan matang lagi. Pertanyaannya, kalau saya kasih Tuhan matang, nggak kasih kita? Atau jangan-jangan apa bang mau dibina ya bang? Itu persembahan yang tidak memperlihatkan keintiman pengenalanmu dengan Tuhan.
janda miskin dipuji persembahannya meskipun hanya sangat kecil, 2 peser, paling kecil di antara semua orang, tapi Tuhan puji luar biasa. Sebab apa? Seluruh persembahannya itu memperlihatkan cintanya yang besar sekali kepada Tuhan. 2 peser itu adalah seluruh upahnya hari itu, yang mana nampui, tapi seluruhnya dia berikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau relasi saya dengan Tuhan itu dalam hubungan kasih. Kan saya bilang persembahan kita itu kan memperlihatkan siapa orang yang kita beri. Oh. Biasa waktu sama meneta kadi, cuma tenong di ban lek, di ban bayi, dia mau dari ban bayi pungkul. Coba ini, pemberian itu memperlihatkan siapa yang kita beri. Pemberian kita memperlihatkan siapa yang kita beri. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Jadi yang Tuhan mau pertama-tama adalah relasi kasih kita dengan Tuhan. Waktu Abraham, apa yang Tuhan minta dari Abraham? Yang paling utama, anaknya satu-satunya. Coba bayangkan. Dia kenal soal Abraham. Ya, coba bayangkan ya, Tuhan minta anaknya satu-satunya. Dan anak buat Abraham itu bukan sekedar anak. Anak buat Abraham itu adalah tanda kepastian penggenapan janji Tuhan. Kan janji Tuhan keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Lalu kalau Abraham punya anak Ishak, ya mana bisa tapi tak ada boleh pun Tuhan. Tapi coba bayangkan, kalau saya jadi Abraham, misalnya anak pun tak ada pun Tuhan, pasti bukan dipakai nanti pun Tuhan, mikro pisah lah. Kalau saya jadi Abraham, saya akan bilang para mite, pecah kongsi, pecah koalisi, ya kan? Buat apa sepakat perjanjian dulu teh? Coba bayangkan. Tapi Abraham memilih ikut Tuhan, walaupun sakit, walaupun pahit, walaupun coba bayangkan anakmu bisa-bisa, yang mana mau pite, belum pabengan. Tapi kenapa? Coba bayangkan dia harus menunggu janji Tuhan 25 tahun. Giliran lahir anak itu setelah ditunggu 25 tahun, tapi tak ada boleh pun Tuhan. Tapi toh Abraham berikan. Sebab apa? Dia tahu relasinya dengan Tuhan bukan soal untung rugi, bukan soal hitung-hitungan. Jadi kalau ada orang suka melayani di gereja, masalah sini sengke, salah sini sengke, apa kemudahan. Dia tidak mau melayani karena si tanah si pure papa ngaleano, tanah mulai melayani sama tanah si pure anu, uang pada gua pendeta, mana kena kenapa pada seorang aku pena-pena juga mana mau uang tanah. Saya bilang kalau kau mengeluh di gereja hanya karena kau tidak senang dengan orang 1-2 orang, pertanyaannya, minder aku tuh melayani. Kau melayani Tuhan atau mau menyenangkan manusia? Pandita mau disengke, apa urusan? Coba bayangkan saudara, makanya coba itu yang Tuhan bilang. Yang paling penting adalah cintai Tuhanmu dengan sepenuh hati. Orang boleh bilang apapun, kalau saya mengasihi Tuhan, saya nggak peduli orang lain mau bilang apapun. Dito, om pisah di Jakarta, kamu tua, om sudah lanjut, memang sudah mungkin 70-an tuh temo. Ya tamu nami lobang parang, tamu na parang ibang. Tapi 60 minani, gimana masalah itu? Masalahnya kita amu sama parang ibang, buat tamu ta parang ibang, ano kan biasa nirang itu untuk musiknya toh. Jadi biasa na ko tanta kumuliin, padahal tambah ibang itu minani pandita pa. Masih di rumah lagi, tapi mau dibangin masalah. Walau mau persuatan itu, karena biasa musik nyanyi di do sama dengan G, suaranya ada di do sama dengan B. Pokoknya minani tanta, cuma komisaria nah, yang na berkehari, sepals-sepals memberi kalian tadi mang mi. Padahal memigari sama ungkapan kecintaannya kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Jadi coba bayangkan saudara. Yang Tuhan mau adalah relasi saya dengan Tuhan. Daud, ya,
waktu dia bangun bait suci. Bapak Ibu pernah hitung berapa biaya bait suci? Nanti baca kitab 21 Tawarikh. Itu emas yang dipakai bangun bait suci itu ribuan ton, bukan ribuan kilo, ribuan ton. Sampai dia mereka-reka bilang kalkulator, wah nah error langsung kalkulator. Saya bakalan dulu tuangkan kalkulator. Saya bayangkan itu triliunan. Mana ada gereja triliunan? Coba bayangkan. Tapi coba lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Daud menyampaikan niatnya membangun rumah Tuhan. Coba baca. Ketika Daud menyampaikan ya rencananya untuk membangun rumah Tuhan, apa jawab Tuhan sama Daud? Tuhan bilang sama Daud begini, dia ada peta ada kukaran apa? Pernah saya minta, bikinkan saya rumah, pindah kolam garakan apa mau? Tuhan bilang, saya ini langit itu tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Langit tahtanya, bumi tumpuan kaki. Pindah kolam garakan apa mau? Rumah sebesar apa lalu garakan? Tuhan bilang sama Daud, coba lihat nenek moyangmu, sejak kau keluar dari Israel, pernahkah saya minta bikinkan saya rumah? Tidak pernah. Tak ada kupeta, ada kumukarakan apa rumah. Sejak saya keluar dari tanah perjanjian, Tuhan hanya tinggal dalam kemah suci. Dan bentuk kehadirannya dalam tabut perjanjian. Tapi Daud bilang, yo tak ada kupeta. Tapi saya mau bangun rumah ini sebagai bentuk kecintaan kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang minta. Bait suci dibangun dan Tuhan restui. Karena Daud mengatakan ini adalah bentuk kecintaanku kepada Tuhan. Mindara. Saya ini seorang anak gembala yang tidak punya apa-apa. Tapi bisa mana? Coba bayangkan. Bisa dari raja di demo. Nama saya rumah Tuhan harus tinggal di padang belantara. Di dalam kemah, sementara yang dia aku tempat lalu di mana? Tara dipitari rumah Tuhan, tapi bentuk kecintaanku kepada Tuhan. Ini bukan Tuhan yang butuh. Rumah Tuhan adalah bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Nah cuma ya itu saya bilang. Kalau lihat Alkitab, Alkitab Yohanes 12. Kecintaan kepada Tuhanlah yang bisa membuat Maria meminyaki kaki Tuhan dengan minyak narwastu yang harganya 300 dinar. 300 dinar itu berapa? 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Jadi kalau mau dapat 300 dinar, dia harus kerja 300 hari. Jadi kira-kira 1 tahun. Coba bayangkan. Tapi saya bilang begini, coba lihat ya. Hanya orang-orang yang betul-betul bisa mencintai Tuhan, yang betul-betul bisa melakukan hal yang luar biasa, yang tidak mungkin dimengerti oleh orang-orang seperti Yudas. Waktu Maria tumpahkan 300 dinar ke komasa Yudas, wah, korosalam, ini bala-bala, melo di balumamu titina, baik kapal itu kalau gaji 1 tahun. Coba bayangkan ya, hanya orang yang mencintai Tuhan seperti Maria yang bisa melakukan hal yang luar biasa, yang betul-betul di luar nalar manusia. Orang bangun kembali bait suci kedua tidak seindah bait suci pertama. Bahkan di Nabi Herodes tetap tidak seindah bait suci pertama. Karena bait suci pertama betul-betul luar biasa. Disiapkan bahannya oleh Daud, dibangun oleh anaknya Saul. Coba bayangkan saudara. Kasih kepada Tuhan. Nah saya sampaikan ini supaya kita betul-betul lihat ya. Yang paling utama adalah membangun rumah Tuhan dalam kesetiaan. Sekarang kalau kita ke Israel, kita mau ke bait suci. Nggak ada bait suci, toh? Apa yang ada di atas dalam bait suci? Sebelum Yesus disalibkan, dia masuk kota Yerusalem. Tapi ingat, dari jauh dia melihat, dia masuk ke kota Yerusalem. Yang pertama adalah ke Yerusalem, kita turun dari, kita biasanya orang diajak naik ke site dulu. Kemarin ditiru rokok to kota Yerusalem yang dikelilingi tembok Yerusalem. Di dalamnya ada bangunan dengan kubah emas
Yang tamale lako sama foto namanya temen rokok. Aku rasa apa nak kuat yang orang bait suci itu jauh pandita. Yang orang bait suci itu jauh. Kukuami, yo dulu di situ bait suci. Sekarang apa? Masjid. Masjid Umar dibangun abad ke-7. Kalau lihat sedikit lagi ke samping ada Masjid Al-Aqsa dibangun abad ke-9. Kubahnya hitam. Oh, kenapa bisa? Saya bilang ya, saya cuma ingat di Alkitab. Saya cuma lihat di Alkitab. Sesaat sebelum Tuhan masuk ke Yerusalem, dia lihat dari jauh dan Yesus menangis. Tuhan bilang sama Yerusalem, Yerusalem, indah bangunanmu, megah gedungmu, mewah sekali bait suci itu. Tapi Tuhan bilang, Yerusalem, kalau kau tidak bertobat, ingat, kalau kelakuanmu tidak berubah, ingat Yerusalem, akan ada saatnya tidak lagi ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Dan apa yang terjadi? Yerusalem tidak pernah berubah 40 tahun kemudian. 40 tahun setelah Yesus bicara, 40 tahun setelah Yesus menangis, Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi, Kaisar Titus, Jenderal Titus, dan bangunan bait suci itu hancur dan tidak lagi pernah dibangun sampai hari ini. Yang namanya itu Israel dari seluruh dunia, cuman namun rasa adena, mas sembahyang dan disana tembok ratapan. Deman nonton ini mas sembahyang. Mereka selalu berdoa, Tuhan, kapan bait suci kami bangun kembali? Saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, coba lihat. Ternyata yang paling utama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan. Yang paling penting dari segala sesuatunya adalah kesetiaan kepada Tuhan. Yang bisa menjamin seluruh hidupmu ke depan bukan yang lain, tapi kesetiaan kepada Tuhan. Saya mau cerita satu hal. Saya kan ada teman di Jakarta waktu itu, seorang ibu majelis gereja. Oh, tak nama menani, dia tidak pernah injak bangku kuliah. Dia kenal dia ke majelis gereja. Wah, masih ini menolak. Pokoknya bisa pandita jadi majelis gereja. Apa yang mau untuk mereka-reka no. Dan suara sembahyang waktu. Saya ingat satu kali kami habis ibadah, datang dia di konsistori. Pak Alfred, kenapa tante? Saya kami sibuk minggu depan, hari Minggu habis gereja. Buku tanah, balik juga lah. Mau sholat pak leh, temani nama leh. Kenapa? Mau kemana? Lalu gimana pak? Wah, anaknya yang dua dia anak-anak. Yang pertama, yang kedua sudah menikah perempuan. Yang pertama ini cowok ini yang baru mau menikah. Dia lama di sholat melamar. Wah, dia mau calon suami. Ya pak pendeta, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Nah langsung apa? Berkaca-kaca matanya. Nah boleh itu main. Wah, itu mangi tante. Targa kulit bisa mentu nih. Nggak wah, aku porai lu pandita. Wah, oh, tombar nih, aku tanya toraya apa mau torai sih. Terus, aku begitu bangin aku tara. Apa pendeta kan mitan deh yang bawa kompe ke putih pil tuh. Terharu banget hati kuen nak kawin siapa putih pil aku luar biasa. Jadi, saya cerita saja sepintas. Ibu itu punya dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Laki-laki anak pertama, dia harus kerja, lambat menikah, berhenti kuliah tidak lanjut kuliah, dia harus kerja supaya dia bisa kuliahkan adiknya. Dia kuliahkan adiknya sampai S2 sampai menikah. Mana-mana kawin. Oh, tanggung jawab anak pertama kan besar. Tapi yang saya mau cerita adalah ibu itu besar karena komitmen nih, kompe-kompe itu apa pendeta tuh, saya tahu kan. Ibu itu dulu menikah di Jakarta dengan seorang laki-laki. Dia tuh nak kawin, pertama sarani ke Muani, dibaptis, diberkati juga gereja. Lahir anak pertama, semua masih bagus-bagus. Tapi begitu lahir anak kedua, aku itu mulai dan lah sulit mau aku taman itu. Dia kembali ke komunitasnya yang semula. Dia bilang sama istrinya, oh, ya mau murai, ku biayai siapa kau soal anakmu? Oh,
Ikut nak. Ikut saya. Dia mau nokak kok. Urus blok itu anaknya. Dia bilang, Pak Pendeta, bayangkan itu betul-betul saya luar biasa terbeban. Saya mau setia kepada Tuhan, tapi saya tahu hidup saya secara ekonomi bergantung sekali ke suami. Sedangkan Maja makan sholat dua, nah setengah mati kamu anak di sholat dua. Apalagi kita bisa-bisa. Saya mau setia kepada Tuhan, saya tahu berat sekali. Tapi pada saat yang sama, laku tanpa itu pengumuman Tuhan. Saya mau tinggalkan Tuhan. Saya cuma ingat satu pesan ibu saya ini, ajarkan ke anakmu berulang-ulang. Ya tuh kola tampe kampung. Saya mau tinggalkan kampung halaman, kukilalai bang patol. Saya masih sembahyang apa? Nepeng aja manua. Saya masih sembahyang majelis di gereja manua. Saya belum kendeng alangan bis. Saya ingat sekali kata-kata ibu saya. Mama saya bilang begini, nah silakan kau pergi kerja, merantau. Mama minta maaf, aku bisa bapak kuliah, saya tidak bisa kuliahkan. Male mau kau merantau lah ke Jakarta, dah kau zaman. Dah, tidak usah kirim apa-apa ke mama. Bisa siapa aku tuh ini, saya masih kuat untuk hidup sendiri. Mama cuma minta satu. Pergi ke Jakarta, majama kok. Mama cuma minta satu. Sesulit apapun hidup, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Ya bang itu. Tidak usah lah kau kirim uang sama, kan nasi apa kuteh. Mama masih bisa kasih makan babi dan segala macam. Satu aja mama minta. Mama minta maaf tidak bisa kasih kuliah. Tapi mama cuma minta satu, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan, sesulit apapun hidup. Ya dia bilang, Pak Pendeta, itu yang buat saya tidak bisa ambil keputusan. 1 bulan masa bayang-bayang Jawa Nua, semalam ke Papana, saya dengan 2 anak saya. Bulan kedua, saya coba telepon om dan tante yang ada di Jakarta. Nah, kau saya tahu datang, nah kau iya, ya mau pisah, kau tuh, dah mau kawin soal itu, dia mau kawin soal itu, ada juga ya, sebelum kau tuh kan. Jadi tidak dapat juga selesai masalah. Saya terus bergumul, tapi bulan ketiga saya beranikan diri. Saya tinggalkan rumah kami di tengah kota yang sempit di Jakarta. Saya cari rumah yang paling murah di daerah pinggir Bekasi sana, dari Cibitung namanya. Saya cari rumah yang paling kecil, ya, yang tipe RSSSS, ya, dekat kemana-mana, dekat ke dapur, dekat ke kamar mandi. Rumah yang sangat kecil. Saya cuma ingat waktu itu Pak Pendeta, taman aku gendong kita ada 2 anakku. Saya ingat doa saya sama Tuhan, saya sudah bilang, Tuhan, saya sudah berani memilih Tuhan hari ini. Saya berani untuk memprioritaskan Tuhan hari ini, walaupun ku tandai, saya nggak tahu bagaimana harus bertahan hidup ke depan. Saya cuma minta satu, Tuhan. Oh ini menarik sekali doanya. Saya cuma minta satu, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa jadi ibu yang baik. Dah aku padik penanti anakku, sebab apa? Aku mana mama. Kalau mereka sakit, tinggal di pintu tangan. Hanya saya tempatnya bertanya, hanya saya tempatnya mengadu. Tak apa-apa, tak tantana, tak om, aku mana. Saya cuma minta satu, tolong saya bisa jadi ibu yang baik. Itu doa saya Pak Pendeta. Dan waktu berjalan saya tahu bagaimana, saya dengar dari tetangga bagaimana dia besarkan anaknya. Dah dua dan mim aja supaya liburan gajinah. Dia titip anak-anaknya ke tetangga dan semua. Tapi waktu berjalan, anak pertama kerja, dia sekolahkan adiknya sampai S2, menikahkan adiknya. Kemudian dia menikah. Tapi yang saya mau katakan adalah apa? Itu ku berkati di anaknya. Betul-betul saya itu meneteskan air mata. Di mimpi saya bilang apa? Coba bayangkan. Waktu saya lihat itu anak tidur di mama. Siapa ibu ini? Ini ibu yang tidak pernah jabat kuliah. Ibu yang tidak fasih bicara depan orang. Dia seorang ibu yang sangat sederhana. Dia bukan Sri Mulyani, bukan Margaret Thatcher, bukan siapa, bukan. Dia hanya seorang ibu yang tidak pernah pinjaman kuliah. Tapi saya bilang, ibunya sangat terbatas. Tapi kenapa anaknya luar biasa? Saya cuma jawab satu, sebab apa? Ibu ini punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kepadanya dia setia luar biasa. Tuhan bilang, kalau mau anak cucumu diberkati Tuhan, cintai Tuhan. Jangan cintai Tuhan lebih dari apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, sini tongma. Ya, tadi nih, relasi kita dengan Tuhan itu relasi cinta kasih. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mengasihi? Ulangan pasal 6 ayat 4 na koste. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Baru langsung dia katakan, kasih Tuhan dengan segenap hati. Saya pikir jelas. Oke, tapi sebelum bicara sedikit lah, saya clear deh.
Bagaimana Pak Pendeta itu Tuhan Esa berapa itu Tritunggal? Oh ya, dan bingung. Esa dan Tritunggal itu bukan dua hal yang bertentangan. Esa dan Tritunggal itu adalah dua istilah yang saling menjelaskan, saling melengkapi, jadi tidak bertentangan. Ada pernah pejabat di Republik ini dia bilang itu orang Kristen tidak boleh tinggal di Indonesia karena dia tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kok salah juga sama deh. Kita percaya Tuhan itu Esa. Ya, Alkitab mengatakan seperti itu. Ya. Apa bedanya Esa dengan Tritunggal? Apa itu dua istilah yang bertentangan? Tidak sama sekali. Itu dua istilah yang berbeda yang saling menjelaskan. Esa itu adalah soal berapa Tuhan. Ya. Jadi kalau ditanya berapa Tuhan, Esa bisa. Tritunggal bukan soal berapa Tuhan. Tritunggal itu adalah soal bagaimana kebagaimanaan Tuhan yang Esa itu. Jelas lah. Pendeta Alfred ada berapa? 1, Esa. Bagaimana itu Pendeta Alfred? Pakai kacamata, rambut pendek, kulit hitam manis. Nah, protes bang itu manis juga kok, Pak. Makanya kalau saya minum kopi suka tanpa gula karena nanti kelebihan manisnya kan. Jadi jelas ya. Jadi itu Esa dan Tritunggal bukan dua hal yang bertentangan. Itu dua hal yang saling melengkapi dan saling menjelaskan. Esa adalah soal berapa Tuhan. Tritunggal itulah soal bagaimana Tuhan yang satu itu suci. Kita sebut Tritunggal. Saya pikir ya. Nanti ada Pak Pembina juga nanti pada. Tapi saudara-saudara, coba lihat ya. Tuhan itu Esa, makanya cintai Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan tidak mau diluakan. Aku adalah Allah yang cemburu. Oh, jadi tanya Pak Yonatan Mangaloman itu cemburu. Tuhan pun cemburu. Ya, dasar kita. Tuhan tidak mau ada yang saya cintai lebih dari saya mencintai Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itulah pengakuan kita betapa hanya Kau Tuhan. Misal, tidak boleh ada yang membuat saya mencintai Tuhan, mencintai orang lain lebih dari saya mencintai Tuhan. Saya nggak boleh mencintai istri lebih dari saya mencintai Tuhan. Tuhan kan? Kalau istri bilang, wah, sampai pas satu Pak, lah, saya mau siapa nama, tapi pas saat mau nama dan akhirnya, apa lalu kau papang itu? Aku ya kafe, makanya bisa gitu, itu lambat-lambat mana sama gereja. Kau betul mah, kemana sama gereja tuh? Saya nggak boleh mencintai apapun lebih dari saya mengasihi Tuhan. Abraham diuji, umpan dalam pilih. Kalau kau harus pilih anakmu antara Tuhan dengan anakmu, kau pilih siapa? Abraham berani memilih Tuhan. Kalau istri ngajak saya ngambil yang bukan hak saya, jangan. Pak Sulit itu mah, Pak Sulit. Wah, Abraham kan ditenak, kebetulan lapar lagi, saya nggak ada lihat nanti. Saya nggak boleh mencintai apapun lebih dari saya mencintai Tuhan, saudara. Jadi saya bilang Bitiro Israel keluar dari Mesir itu sejarah yang Bapak Ibu bagus perhatikan. Waktu Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dari Mesir keluar seberang laut sampai di kaki Gunung Sinai. Coba perhatikan cerita itu dengan seksama. Dari Mesir keluar menyeberang laut sampai di kaki Gunung Sinai. Berkali-kali Israel berontak, berkali-kali Israel bersungut-sungut. Tetapi dari Mesir sampai ke Gunung Sinai tak pernah ada satupun yang mati. Bisa-bisa. Tapi begitu mereka sampai di kaki Gunung Sinai, Musa naik ke puncak Gunung Sinai mengambil apa? 2 loh batu, 10 firman. Mela, kalau dong itu Musa. Umat Israel bersungut-sungut di bawah, mereka bikin apa? Patung lembu emas. Dan Bapak Ibu ingat, pas mereka bikin lembu emas di bawah, Musa turun dari atas. Musa marah sekali. Dia lempar golo batu itu ke lembu emas itu. Dan Bapak Ibu ingat, untuk pertama kalinya sejak keluar dari Mesir, ada orang Israel yang mati. Dan hari itu ketika mereka membuat lembu emas, 3.000 orang Israel mati. Untuk pertama kalinya.
Ketika mereka mulai menduakan Tuhan, saudara, saya begitu penting. Mencintai Tuhan itu adalah pengakuan kamu mana, tidak ada yang lain. Nah, satu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dari tolong ya. Upakarin atau kata Tuhan le huruf besar, ya. Itu dipokan dalam bacaan tidak Tuhan seluruhnya huruf besar. Mitanya artinya deh. Supaya kalau baca Alkitab kita tahu itu. Kata Tuhan itulah yang disebutkan setiap kali pendeta berikan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau. Semua itu pakai kata Tuhan yang seluruhnya huruf besar. Apa artinya itu, saudara? Itu penting, ya. Supaya bisa membedakan. Kalau Tuhan seluruhnya huruf besar, ya, itu terjemahan dari kata Ibrani Yehovah, YHWH, ya, Yehovah. Tuhan itu nama diri. Alfred, kenal? Akulah Alfred, pendetamu. Ya toh Allah itu gelar pendeta. Jadi nama diri Allahnya orang Israel itu adalah Tuhan, Yehovah. Jelas itu ya? Tuhan itu yang seluruhnya besar itu nama diri. Allah itu terjemahan dari Elohim, itu gelar. Ya, jadi akulah Tuhan Allah. Tuhan itu nama diri. Akulah Alfred, pendetamu. Tuhan, YHWH. Ada lagi kata Tuhan yang T-nya huruf besar, U-H-N-nya huruf kecil. Itu terjemahan dari Adonai. Kenapa orang Israel sebut nama Adonai? Adonai itu Tuhan sebenarnya. Sebab begini, nama Tuhan itu terlalu suci, tidak boleh diucapkan sembarang. Jadi orang Israel bikin satu nama Tuhan sebagai penggantian dari sabuk Tuhan Adonai. Nah tandanya untuk mau ya itu disangat tuh Tuhan. Jelas kan? Nah, apa artinya? Kenapa Tuhan selalu pakai kata Tuhan dalam urusan berkat dan segala macam? Maksudnya jelas, saudara. Kalau Tuhan memberkati kita hari Minggu, nah kuami Tuhan huruf besar mau menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan yang memberkati hari ini itu adalah Tuhan yang sama yang dulu sudah pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang memberkati gereja hari ini adalah Tuhan yang dulu sudah membebaskan Israel. Tuhan yang membelah laut. Tuhan yang memberi makan 40 tahun di padang gurun. Dengan mana? Tuhan yang dulu, Tuhan yang bekerja hari ini, Tuhan yang kita sembah hari ini bukan sembarang Tuhan. Itu adalah Tuhan yang sama. Jadi kalau kita terima berkat hari Minggu, tapi kira itu Tuhan yang memberikan berkat kepada saya hari ini adalah Tuhan yang sama. Yang dulu membuat begitu banyak mujizat di padang gurun, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan yang mudah tuh pandita, tapi bisa pandita bisa. Banyak Allah, ada yang Allah, entah jelas Allah apa enggak. Tapi Allah yang memberkati kita, satu-satunya Allah yang sejati, itu adalah Tuhan yang memberkati. Tuhan yang mendirikan gerejanya. Nah, saudara, kita bersyukur untuk penabisan rumah Tuhan hari ini. Kita berdoa, biarlah dalam rumah ini kita semakin bertumbuh mencintai Tuhan. Apalagi dia mau pandita ini. Oh, jadi pasti tambah mantap waktu kecintaan kepada Tuhan. Oh, amin rekan. Nah, kalau ibadah jam 9, jam 9 tuh antar apa? Bahwa mencintai Tuhan nasang. Ya, yang namanya menani palspal pasti ditambah tuh yang penting cinta Tuhan. Semua tamu tahu sing ke gereja tahu kan anu kita tidak melayani manusia, kita melayani itu Tuhan. Saudara, jemaat Tuhan yang di gereja pendeta selamat melanjutkan pelayanan. Kita berdoa rumah Tuhan ini menjadi tempat kita mencintai Tuhan, tempat kita bertumbuh mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Tuhan memberkati, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan, biarkan rumah-Mu ini menjadi bentuk cinta kami kepada Tuhan.
Kami ingin mengasihi-Mu Tuhan lebih dari apapun. Jaga hati kami agar tetap terarah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan seluruh hidup kami hanya terfokus kepada Tuhan. Kami bekerja, kami berjuang, kami melayani Tuhan karena kami mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai Tuhan. Biarkan anak cucu kami yang beribadah dalam rumah ini juga hatinya ditumbuhi oleh cinta kepada Tuhan. Dan kami pegang erat janji, seluruh anak cucu kami yang mencintai Tuhan akan Tuhan berkati dan pelihara hidup kami. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami kesalahan seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilahkan persembahan pujian dan solo dari Kecamatan Kepala Pitu. Setelah itu ada solo dari sekolah minggu. Persembahan pujian solo dari Kecamatan Kepala Pitu, dan setelah itu solo dari sekolah minggu. Saya persilahkan.